Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah dengan NIM A11 2023 15194. Di sini saya akan menemukan final project dari mata kuliah pemrograman sisi server yang menggunakan Django Ninja dengan dilengkapi autentikasi JWT, role based, access control, staging Redis, activity logging ke MongoDB, dan juga lainnya. Serta saya menambahkan beberapa fitur tambahan yang diantaranya ada 5. Yang pertama, response dan error format konsisten. Yang kedua, health check dan API changelog. Yang ketiga, course appointment system. Yang keempat, student dashboard. Yang kelima, instruktur dashboard. Sebelumnya saya sudah membuat 3 user. Yang pertama, instruktur dengan role instruktur, yang kedua student dengan role student, yang ketiga admin dengan role admin. Di sini saya akan langsung saja mendemokan untuk fitur yang pertama, yaitu respon dan error format konsisten dengan mencoba membuat course menggunakan role user. Sini saya akan login terlebih dahulu menggunakan role user. Role student, maaf. Setelah sudah login, saya akan mencoba membuat course menggunakan role student yang seharusnya tidak diperbolehkan. Oke, contohnya saya akan membuat course CSS. Nah, di sini dapat dilihat bahwa server merespon dengan message akses ditolak khusus instruktur, yang dapat disimpulkan bahwa fitur respon dan error format konsisten sudah diterapkan dengan baik ke dalam sistem. Untuk fitur yang kedua, yaitu health check dan API changelog, yang membuktikan sistem bisa memantau status database, Redis, dan MongoDB secara real-time. Ya, di sini juga server merespon berhasil, yang berarti sudah diterapkan dengan baik. Untuk fitur yang ketiga, course appointment system. Di sini instruktur bisa membuat pengumuman dan hanya student yang sudah enroll yang dapat melihatnya. Oke. Sebelumnya saya akan membuat course terlebih dahulu menggunakan role instruktur. Operasi login. Jika sudah, saya akan membuat course terlebih dahulu, misalkan belajar JavaScript. Oke, berhasil dibuat dengan ID 9. Saya copy datanya terlebih dahulu untuk nanti
supaya mudah ketika enroll. Jika sudah membuat course, lalu selanjutnya akan membuat pengumuman. Oke, sudah berhasil membuat pengumuman dengan ID 2 dan course ID 9. Setelah sudah, saya akan mencoba enroll menggunakan role user student. Oke, untuk yang pertama, sini saya akan mencoba student yang belum enroll untuk mencoba mengakses course yang harusnya akan ditolak. Oke, di sini server berhasil menolak student yang belum mengenroll ke course yang sudah dibuat tadi, dan di sini menampilkan pesan yang harus terdaftar terlebih dahulu di course tersebut. Oke, setelah sudah mengecek, saya akan mencoba enroll ke course tersebut. Oke, di sini berhasil enroll ke course JavaScript yang tadi dibuat. Lalu setelah berhasil enroll, di sini akan mencoba melihat course yang sudah bergabung di akun student. Nah, di sini berhasil muncul server merespon data seperti pesan, yaitu ada daftar pengumuman dan juga course yang diikutinya. Dapat disimpulkan bahwa fitur ketiga, yaitu course appointment system, sudah diterapkan dengan baik. Untuk selanjutnya, fitur keempat yaitu student dashboard. Pada fitur ini, student bisa melihat ringkasan course aktif, progres belajar, dan pengumuman terbaru dalam satu endpoint. Di sini dashboard student sudah berhasil diterapkan dengan baik dengan status code 200 yang menampilkan dashboard student. Untuk selanjutnya, fitur yang kelima yaitu instruktur dashboard, sama seperti student dashboard. Saya akan mencobanya. Sebelumnya, login dulu dari user student dan login sebagai instruktur, lalu akan mengecek dashboard instruktur. Oke, di sini juga berhasil. Dapat disimpulkan bahwa kelima fitur yang saya tambahkan pada proyek ini sudah dapat diterapkan dan sudah berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan kode yang ada di dalam proyek saya. Jadi, pada proyek ini adalah backend untuk learning management system yang saya bangun menggunakan Django dan Django Ninja. Untuk struktur foldernya terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu folder config
yang berisi konfigurasi project dan juga folder LMS yang berisi seluruh logic aplikasi di dalamnya. Di dalam LMS terdapat models yang berisi struktur database dan juga API yang berisi seluruh endpoint serta respons untuk memformat respons. Untuk penyimpanan data, saya membaginya menjadi 3 jenis sesuai kebutuhan. PostgreSQL saya gunakan untuk data utama seperti user, course, dan enrollment. Lalu Redis saya gunakan sebagai cache untuk meningkatkan performa, dan MongoDB saya gunakan untuk menyimpan log aktivitas pengguna. Sekarang, saya akan menunjukkan 3 bagian kode yang menurut saya paling penting untuk dijelaskan. Yang pertama adalah fungsi student dashboard. Pada fungsi ini merupakan bagian dengan logik paling kompleks di proyek saya. Fungsi ini menghitung progres belajar setiap student pada masing-masing course dengan membandingkan jumlah lesson yang sudah diselesaikan terhadap total lesson yang tersedia, lalu dikonversi menjadi persentase. Apabila seluruh lesson pada suatu course sudah diselesaikan, maka course tersebut akan dikategorikan sebagai complete, dan jika belum, maka akan masuk ke kategori aktif. Selain itu, dari data kategori course yang sudah diikuti, saya juga membangun fitur rekomendasi dengan mencari course lain pada kategori yang sama, namun belum pernah diikuti oleh student tersebut. Yang kedua, saya akan menunjukkan fail response yang berisi 2 fungsi, yaitu success response dan juga error response. Meskipun sederhana, kedua fungsi ini berperan penting karena memastikan seluruh endpoint pada proyek ini mengembalikan format respon yang konsisten. Apabila berhasil, respon akan selalu memuat file sukses, message, dan juga data. Apabila terjadi kesalahan, maka akan memuat file sukses, message, dan juga error. Saya juga menerapkan exception handler secara global pada API, sehingga setiap error yang terjadi pada endpoint manapun akan otomatis ditangkap dan dikonversi ke format respon yang sama, tanpa perlu menuliskan penanganan error secara manual di setiap endpoint. Dan yang ketiga adalah fungsi list course pada API. Pada fungsi ini menjadi contoh implementasi integrasi cache Redis dengan database. Setiap kali terdapat request masuk, sistem akan terlebih dahulu memeriksa apakah data sudah tersedia di Redis. Jika tersedia, data akan langsung dikembalikan tanpa perlu mengakses database. Jika belum tersedia, sistem akan mengambil data dari PostgreSQL, kemudian menyimpannya ke dalam cache selama 5 menit. Selain itu, setiap kali terdapat course yang dibuat atau diperbarui ataupun dihapus, cache akan dihapus secara manual guna memastikan data yang ditampilkan kepada pengguna selalu dalam kondisi terbaru. Demikian presentasi, demo, dan juga kode review dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.